نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد penyesalan di hari akhirat, begitu judul yang dikirimkan ke kami, penyesalan di hari akhirat. Kata menyesal dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan nadam. Kita tahu salah satu syarat taubat yang benar menyesali perbuatan yang telah dilakukan disebut dengan nadam, nun dan mim. Kadang disebut nadamah sebagaimana dalam ayat wa asrun nadamata lamma ra'awul adab. Mereka sembunyikan penyesalan dalam hati mereka tatkala melihat azab. Kadang juga diredaksikan dalam Al-Quran dengan kata hasrah, ha, sin, ra dan ta marbutah. Bahkan hari kiamat salah satu namanya adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Kita baca contohnya di surat Maryam surat ke-19 ayat ke-39, surat 19 ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, dan ingatkanlah mereka, peringatkan yawmal hasrah, suatu hari akan datang penyesalan. Idh qudiya al-amr, ketika perkara akan diselesaikan, mahkamah pengadilan akan ditegakkan. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Maka kita berharap untuk lebih cepat menyesal di dunia daripada di sana. Kata orang kita, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau nasi sudah menjadi bubur tak bisa lagi dirubah jadi nasi. Maka kita tidak ingin menyesal di sana. Kita ingin menyesal di sini sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan penyesalan mereka yang kurang amal, mereka yang harusnya tidak berbuat maksiat tapi mereka lakukan. Tidak dapati jamaah yang Allah muliakan, orang yang harusnya banyak menabung kebaikan tapi ternyata bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala krisis amal, menyesal. Bisa nanti kita baca contohnya di surat Az-Zumar surat ke-39 mulai dari ayat 53 sampai nanti ayat 59. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya yang sering melakukan kezaliman,
lupa diri, lalai, lengah, terperdaya dengan dunia, menyia-nyiakan waktu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zalim, berlebihan terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya. Ya, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu wa antum la thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Rabbmu, kepada yang telah menciptakanmu, mengatur hidupmu, yang layak kau sembah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Serahkanlah diri kepadanya, betul-betullah menunaikan keislaman kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah. Sebelum datang azab tiba-tiba. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak merasakannya. Di sini timbullah penyesalan pada ayat yang ke-56. An taqula nafsu ya hasrata. An taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada nanti orang yang mengatakan, ya hasrata, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesungguhnya termasuk orang-orang yang meremehkan, mengolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita tidak melakukan, kita ejek pula orang. Sudahlah kita tidak mampu untuk menunaikannya, orang pula yang jadi sasaran. Waliyadzubillah. Ternyata orang seperti ini menyesal di akhirat. Aw taqula hina tara al-'adzab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin. Atau jangan sampai ada orang nanti yang berkata ketika melihat azab, kalau saja sekiranya aku bisa kembali ke dunia, sekali saja cukuplah. Andai saja aku bisa kembali ke dunia, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Atau taqula hina tara al-'adab, sebelumnya atau taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang bertakwa. Kok sekarang? Kok di akhirat? Kok setelah nanti? Waktunya tidak ada lagi untuk beramal. Tidak ada lagi. Harusnya tidak ketika itu datangnya. Harusnya datangnya di dunia seperti kisah-kisah orang salafus saleh yang insyaallah taala nanti kita sebutkan. Ini menyesal tidak mempersembahkan yang terbaik. Disebutkan juga di surat Al-Fajr, wal-fajr wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Salah satu ayatnya nanti akan kita baca. Di sana bagaimana orang-orang menyesali tidak bisa untuk berbuat banyak bagi dirinya. Disebutkan dalam salah satu ayat di surat Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati, ayat 24. Surat 89. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah menyesalnya aku. Alangkah baiknya kalau dahulu aku mengerjakan amal saleh untuk hidupku. Tapi itu apa lagi? Tak ada lagi waktu. Waktu sudah habis. Kesempatan bukan satu, bukan dua, 1000. Tapi kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Sebutkan juga penyesalan yang terjadi adalah menyesali perbuatan menyia-nyiakan diri sendiri dan keluarga, anak, istri, menyesal di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat yang ke-15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, innal khasirin, sesungguhnya orang merugi,
alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah, yaitu orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Dia tak bisa untuk membimbing keluarganya ke jalan yang baik. Jangankan keluarganya, dia saja tak mampu dia tunaikan firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Penyesalan luar biasa. Akan menyesal dia tatkala anaknya protes. Kenapa aku dibegitukan dulu di dunia? Kenapa begini? Harusnya begini. Akan menyesal seorang ibu yang lalai menyusukan anaknya. Sebagaimana hadis di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, datang ular besar sebagai ganti dari anaknya yang dahulu di dunia tidak bisa menyusu, lalu menyiksanya, menazabnya. Datang anak yang dibunuh di dunia, tidak ada salah. Wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan tatkala anak kecil wanita dikubur hidup-hidup, bi ayyi dhanbin qutilat, atas dasar apa dia dibunuh, akan terjadi penyesalan. Kemudian akan terjadi penyesalan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Itu pasti. Bagaimana tidak menyesal? Kita sudah beramal, kita yang beramal, kita yang salat, kita yang zakat, kita yang sedekah, kita yang puasa, kita yang i'tikaf, tapi pahalanya diserahkan kepada orang yang zina, orang yang mencuri, orang berdosa, dosanya ditumpangkan kepada yang berbuat zalim. Disebutkan di surah Taha ayat 111. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penggalannya berfirman, wa qad khaba man hamala dhulma. Dan sungguh merugi orang-orang yang membawa kezaliman. Sebelum dia mati, tak dia tunaikan tahallulnya, tidak dia tunaikan meminta keikhlasan istihlalnya, tidak dia tunaikan utangnya, tidak dia tunaikan meminta maaf kepada orang-orang yang telah disinggung perasaannya, sehingga dia membawa kezaliman. Kemudian juga menyesal di akhirat orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bisa kita dapatkan di surah Al-Furqan surah 25 ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang penyesalan ini. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Dan hari tatkala orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, jemarinya dia masukkan, dia gigit sekuat-kuatnya. Ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi. Biasanya kalau kita menggigit tak sampai menggigit dua tangan, pada menggigit satu jari. Ini yang digigit dua tangannya. Dua tangan pun dimasukkan ke mulut tak muat. Tapi begitulah kira-kira bentuk penyesalan mereka di sana. Apa dia katakan? Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah menyesalnya aku, andai dahulu aku mengambil jalan, meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di surah Al-Ahzab di halaman terakhir. Nanti bisa kita lihat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan juga tentang mereka yang lalai mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan, lalu timbul penyesalan. Ya laitana, alangkah menyesalnya kami. Andai dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andai dahulu kami mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tapi sudah terlambat. Harusnya tidak sekarang menyesalnya. Ayat 66 sampai ayat ke-68 surah Al-Ahzab surah 33. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb kami, yang kami taati malah nenek moyang kami, orang-orang yang kami anggap pemuka, orang-orang yang kami dengar ucapannya, kami dahulukan selangkah. Kami taati mereka meskipun itu menyelisihi sunnah Nabi-Mu. Ata'na Allah, katanya, wa qala rabbana inna ata'na sadatana. Sadah jamak dari kata sayyid. Sayyid penghulu, tuan, pemimpin. Wa kubara'ana jamak dari kata kabir, orang besar, orang senior di kalangan kami. Itu yang kami ikuti.
Kami korbankan sunnah Nabi kami hanya gara-gara ustaz, gara-gara buya, gara-gara kiai, gara-gara tradisi atau adat yang zahirnya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami korbankan sunnah Nabi hanya gara-gara ingin untuk memuaskan hawa nafsu orang. Walimah dilakukan harus diundang bunyi-bunyi. Kalau tidak diundang, tidak ada bunyinya nanti maka dianggap seperti kematian. Malu untuk dianggap begitu oleh orang di sekitar, maka terpaksa juga. Bukan terpaksa, sebetulnya dalam hatinya pun ada keinginan untuk itu. Waliyazbillah, ditinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab-adab walimah dan sebagainya. Lalu disebutkan Rabbana atihim dhi'fain minal 'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Subhanallah, yang terjadi apa? Di akhirat, ya Allah, atihim dhi'fain minal 'adzab, senior yang kami ikuti, yang tak jelas dasarnya apa. Di akhirat, ya Allah, atihim dhi'fain minal 'adzab, berikan kepada mereka-mereka itu dua azab, dua kali lipat azab. Wala'anhum la'nan kabira, dan la'natlah mereka dengan la'nat yang besar. Sekarang tak nampak, mungkin maksudnya tidak nampak bahwasanya itu akan diadili, tapi nanti kalau di akhirat mulai orang berlepas tangan. Yang tadinya diikuti mengatakan, kami tidak salah, kenapa diikuti? Kita yang salah. Coba nanti kita lihat juga di surat Ibrahim, khutbah yang disampaikan oleh iblis, oleh syaitan di neraka khutbahnya. Ya, syaitan baru jadi ustaz nanti di sana di neraka. Kalau dah masuk neraka baru dia jadi ustaz, baru dia jadi muballigh, baru dia jadi dai. Disebutkan di salah satu ayat di surah Ibrahim, tepatnya di ayat yang ke-22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم, sampai akhir saya bacakan terjemahannya. Dan berkatalah syaitan ketika perkara hisab telah diselesaikan di akhirat sana, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu wahai manusia janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Aku sampaikan visi-misiku, aku kampanyekan kepada kalian, ku bisikkan ke dada kalian. Aku sebetulnya tak suka juga kalian mengikuti, tapi aku ingin punya kawan. Aku pun menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Aku sebetulnya tak punya kuasa, hanya menawarkan. Seperti orang menawarkan, belilah, mau beli, oke, mau tidak, tak masalah. Tapi yang terjadi adalah umpan dilemparkan, kalian ambil, kalian makan. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku. Fala talumuni, jangan kalian hina aku, jangan kalian rendahkan aku, jangan kalian cela aku. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Kenapa diikuti? Andai itu kita pahami di dunia ini, tidak akan ada satupun yang terjerat oleh bisikan-bisikan syaitan. Tapi kan syaitan bagaimanapun licik. Kalau saya bilang cerdik, dia tidak boleh syaitan. Licik. Dia akan cari jalan khutuwat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah, dan itu mungkin 1000 sejuta langkah sampai kita jatuh. Awalnya tazdid, dihiasi yang dilakukan, tak masalah, kan ini baik. Lalu terus berkesinambungan melakukannya, suatu saat dijatuhkan oleh syaitan. Dan pernah saya sampaikan juga di beberapa kajian bahwa ada seorang wanita belum lagi berkeluarga. Dia seorang da'iyah, lalu pernah melihat seorang pemuda di internet, di Facebooknya dilihat ini jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sepertinya mereka beda negara. Maka dia ada niat untuk menasihati, cuma caranya salah, langsung dihubungi. Padahal ini pemuda ini pemudi, meskipun dia seorang da'iyah, ustaz. Lalu disurati, dikasih nasihat, kemudian diketahui keadaannya begini, diberikan solusi. Karena sudah sering dikasih nasihat, dan itu pun lewat media, maka si pemuda tadi pun mulai hijrah. Kuliahnya yang tadinya tidak beres, mulai dibereskannya. Singkat cerita,
suatu saat untuk keperluan kuliah, dia perlu untuk pergi ke tempat itu atau ke negara itu. Dan kita kan sudah punya saudari di sana, sudah sering menasihati kita. Lalu pergilah berziarah ke rumah dai atau ustazah tadi. Masuk ke rumahnya, di rumahnya ada semuanya, ada ayahnya, ada ibunya. Cuma setelahnya ayah ibunya pergi, tinggallah mereka berdua. Yang dai ini sebetulnya ustaz atau dai ini, wanita ini dia lebih tua 3 tahun daripada laki. Tapi begitulah, tinggal berdua di rumah. Datanglah bisikan setan. Mungkin mulai senyum, mulai ini, akhirnya waliyahzubillah terjatuh juga. Datang jauh-jauh dari negara lain untuk melihat orang yang menjadi sebab dia hijrah. Ternyata waliyahzubillah dua-duanya dijatuhkan oleh setan. Kemudian setelah keduanya jatuh, wanita ini hamil. Kita seorang yang dekat dengan agama malu, lalu meminta lelaki tadi untuk menikah dengannya. Dia setuju saja, tapi pihak wali perempuan tak setuju. Kita sudah hamil 3 bulan. Apa lagi? Apa yang akan disesali? Apa yang akan bisa diperbaiki? Waliyahzubillah. Begitulah langkah-langkah syaitan. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kalian cela aku, cela dari kalian sendiri. Kenapa umpan dimakan? Lalu aku sekali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Siapa yang berucap ini? Iblis, syaitan. Aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah dalam ibadahmu. Iya sekarang. Lalu di dunia dulu disuruh, dirayu, dibutakan matanya sehingga terjatuh. Jamaah muliakan, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dan ini disebutkan oleh para ulama, disinilah letak penyesalan paling tinggi levelnya di akhirat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW di Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW menceritakan tentang perkara mati di akhirat. Apalagi yang diceritakan perkara mati? Kita tidak ada mati. Ya, tidak ada lagi mati. Maksudnya tidak ada lagi yang akan mati kalau ternyata sudah selesai hisabnya. Yang ke neraka-neraka, yang ke surga-surga. Disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amdah." Didatangkanlah kematian pada hari kiamat seperti seekor domba yang dia gemuk, yang dia mempunyai bulu kelabu. Kemudian didatangkan penduduk surga. Ditanya kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannati, fayashra'ibun wa yanzurun." Wahai penduduk surga. Lalu penduduk surga menengadahkan kepalanya, mengangkat diri, mendongak kepalanya. Wa yanzurun, lalu melihat. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian mengetahui ini? Domba ini atau tak? Tahu tak dengan binatang ini? Ternyata itu kematian yang sudah Allah wujudkan dalam bentuk benda. Penduduk surga mengatakan, "Na'am, hadza al-maut." Ya, kami tahu ini adalah kematian. Kemudian, "Wa kulluhum qad ra'ahu." Dan semua mereka telah melihatnya. Semua penduduk surga dimanapun derajatnya melihatnya. Kemudian sekarang dialihkan panggilan ke sana, ke neraka. Thumma yunadi ya ahlan nar. Wahai penduduk neraka, fayashra'ibun wa yanzurun. Mereka pun menengadahkan pandangannya ke atas dan mereka melihat. Lalu ditanya, "Hal ta'rifuna hadza?" Apakah kalian mengetahui ini? Lalu penduduk neraka dengan serentak mengatakan, "Na'am, ya, kami tahu ini adalah mati." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih
Kematian tadi yang berbentuk domba atau berbentuk kambing disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun ila maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak akan ada mati. Ya ahlan nari khulud bila maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan abadi, tidak akan ada lagi kematian. Setelah menceritakan ini, Nabi SAW membaca ayat yang tadi kita baca di surah Maryam, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Beritahukanlah, peringatkanlah mereka suatu hari di mana orang akan menyesal, penyesalan akan tambah. Wa hum fi ghaflah, dulu di dunia mereka lalai, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Maka sebelum datang hari ini, kita berharap bukan kita yang mengucapkan di akhirat, ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sampai. Aku menyesal, alangkah baiknya kalau dulu di dunia aku persembahkan sesuatu untuk hidupku. Kalau bisa dengan kita. Kalau bisa, kita setelah dibagikan catatan amal yang diucapkan adalah ha'umu qara'u kitabiyah. Ha'um ta'alau. Dengan bangga dia panggil kawan-kawannya. Iqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku. Lihat, amalan yang sudah kulakukan alhamdulillah terjaga. Bisa mendapatkan pahalanya dan bisa kupertahankan pahala itu sampai waktu ini. Dengan bangga dia ucapkan itu ke orang-orang. Ya ha'umu qara'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku memang yakin suatu saat aku akan bertemu dengan hisab ini. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Hidupnya di kehidupan yang redha, yang baik, redha dan diridhai. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Dia ada di surga yang tinggi yang dia bisa petik. Kalau ingin memetik buah-buahan dekat, qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian karena sebab amalan yang sudah kalian lakukan di masa lalu di dunia. Ini hendaknya kita, bukan malah yang satu lagi. Dibagikan catatan amal, fayaqulu ya laitani. Kalau ya laitani ini sudah jelas ini penyesalan. Ya laitani lam uta kitabiyah. Andai saja tidak didatangkan kepadaku kitab ini, apa gunanya? Karena dari kitab itu sudah tampak bahwasanya dia akan celaka. Kita tidak ingin menjadi yang kedua. Jadilah yang pertama, dan itu tentu maksudnya disesali di dunia ini sebelum semuanya datang. Sebelum masa untuk diperhitungkan semua amal itu tidak. Maka jemaah, kita lihat beberapa generasi salaf yang alhamdulillah memilih untuk menyesal di dunia. Memilih mereka menyesal di dunia. Di antaranya adalah salah seorang ulama besar generasi tabi'in bernama Fudail ibn Iyad. Abu Ali Fudail ibn Iyad. Siapa beliau ini sebelum beliau menjadi ulama? Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu sebelum menjadi ulama besar adalah perampok besar. Perampok besar. Maka suatu ketika katanya beliau punya hubungan juga di masa jahiliyah atau di masa sebelum beliau hijrah dengan seorang wanita. Lalu dia ingin menaiki atap atau loteng wanita ini. Tapi ketika akan menaikinya, dia mesti lewat rumah orang. Terdengar bacaan Al-Quran, dibacakan oleh satu orang. Terdengar membaca salah satu ayat di surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat 16 surah Al-Hadid, surah ke-57. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman mengaku Islam untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Ta'ala dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka.
Ayat ini tidak sengaja dibaca. Orang yang membaca ayat ini di dalam rumahnya tak tahu kalau ada orang yang lewat atau orang ada di atasnya, tak tahu. Tapi dia baca ini tanpa sengaja. Subhanallah, inilah yang ternyata menjadi salah satu sebab dapatnya hidayah beliau. Karena beliau orang. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kepadanya kitab, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras ketika didengarnya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bilujulai. Kapan lagi orang beriman tuh hatinya mau tunduk, tersentuh dia dengan ayat ini, lalu dia katakan al-ana ya Allah, sekaranglah ya Allah, sekarang. Kemudian beliau, sebab selanjutnya yang menguatkan beliau adalah beliau pernah juga melewati orang kafilah dagang. Belum lagi sampai ke tempat perampokan biasa, dan biasa itu bersembunyi di bukit-bukit yang memang tidak ada jalan lain kecuali harus meniti itu. Berarti disitulah ditunggunya. Cuma suatu ketika beliau ini sudah berada di tempat yang biasanya, sebelum tempat yang biasanya beliau ada. Mungkin berjarak sekian meter, 100 meter, 200 meter, 1 kilo. Yang penting beliau itu berada pada dunia di perampok biasa, berada di tempat sebelum orang biasanya mengira akan dibegal di situ, akan dirampok. Lalu beliau bersembunyi melihat-lihat. Kata salah seorang mereka yang kafilah dagang ini, sebaiknya kita tidak lanjutkan perjalanan sekarang, istirahat saja dulu di sini, karena di tempat sana itu ada seorang perampok besar bernama Fudail bin Iyad. Maka jangan kita lewati. Dia ada di situ. Tersentuh hatinya ketika mendengar ucapan ini. Lalu dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mereka ini takut kepadaku, padahal aku tak punya apa-apa. Mereka saja takut kepadaku, padahal aku tidak apa-apa. Apakah aku tidak takut kepadamu, padahal engkau itu kuat? Di sini mulai timbul kesadarannya, penyesalannya. Setelahnya dia belajar sehingga menjadi ulama besar. Fudail ibnu Iyad, ulama besar. Ini penyesalan yang dilakukan di dunia. Harusnya kita begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau yang namanya tersebar di mana-mana, termasuk ulama Madhab Hambali, dan bukan ulama yang mengajak untuk tidak bermadhab. Maksudnya tinggalkan ulama Syafi'i abadan, tidak. Mustahil, karena di Majmu' Fatawa saja, di buku beliau ini banyak sekali tersebut nama Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Beliau rahimahullah ta'ala yang karangannya jika diurut bukunya ini sampai kurang lebih 500 jilid lebih. Kalau kita susun dari sudut musalah ke sudut musalah, tidak cukup. Tambah lagi. Beliau ini yang sudah 7 kali masuk penjara karena dituduh begini-begini, dia zalimi. Beliau mengatakan begini, nadimtu, saya menyesal. Seorang imam besar menyesal. Aku menyesal sebagian besar waktuku tidak aku arahkan untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di fikih buku beliau Masya Allah, di akidah Masya Allah, dan itu tidak sedikit. Buku khusus untuk membantah Syiah Minhajus Sunnah, buku khusus untuk membantah Al-Mutasawwifah, orang-orang sufi yang sudah lari dari jalan yang benar. Ini juga ada buku beliau dalam masalah ini, dan tidak sedikit. Yang tadi buku Iqtida' Shiratal Mustaqim dan yang lain. Tapi subhanallah kata beliau, nadimtu, saya menyesal. Kenapa waktu saya tidak banyak maksudnya dialokasikan, digunakan untuk membahas kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya kita yang amalan kita tak sebanyak mereka, maka harusnya dari awal sudah menyesal. Sekarang mungkin ada yang berkepala 2, 3, 4, 5, 6 menyesal. Kenapa tidak dari dulu ngaji? Kenapa tidak dari dulu kita belajar begini? Tapi alhamdulillah ini masih di dunia, masih banyak waktu. Ada orang yang menyesal, ingin menunaikan banyak hal, tapi belum lagi sampai ajalnya sudah menjemputnya.
Bukankah ada cerita lelaki yang telah membunuh 100 jiwa, tapi dia ingin taubat, dia ingin perbaiki diri, belum lagi sampai ke daerah yang akan ditujunya untuk memperbaiki diri, ternyata dia sudah mati. Yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Padahal belum lagi ngapa-ngapa. Nah sekarang awal 60 tahun, pada 50 tahun, lah payah. Ingin baca Quran banyak, matul payah. Ingin untuk, maksudnya banyak mengaji, hadir kajian, kaki lah sakit. Lah banyak lah sakit, lah banyak uzur. Tapi ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan sebagian besar. Ini yang kita sampaikan Allah Ta'ala ala wa'alam. Kita jawab pertanyaan insyaAllah Ta'ala jika ada. Nasihat untuk kami para pemuda supaya tidak menyesal nantinya karena beratnya untuk belajar agama. Nasihat untuk kami supaya dekat dengan Al-Quran supaya tidak menyesal nantinya tidak mendapatkan syafaat Al-Quran. Di zaman Nabi itu banyak pemuda. Bahkan ada pemuda yang berani bilang begini ke Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina. Tidak apa-apa, haram bagi orang bagi aku halal. Berani mendatangi Nabi dunia. Tapi Nabi memahami kondisinya, dia memang masih pemuda. Lalu beliau sampaikan, apakah engkau lihat Allah itu dilakukan ke ibumu? Oh, tidak. Dilakukan ke bibimu, ke adikmu. Mau? Tidak. Lalu Nabi pegang, Nabi sentuh dadanya dengan tangannya dan Nabi doakan agar perbuatan zina ini dibenci oleh hatinya. Apa katanya? Tidak ada satupun perbuatan dosa yang paling kubenci kecuali zina. Berarti di antara solusinya adalah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menepis maksiat, tiada kekuatan menunaikan ketaatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai-pandai mencari kawan, pandai-pandai mencari lingkungan. Masa muda ini masa tidak mau diatur. Masa muda ini ingin menjadi raja. Masa muda ini ingin menyematkan jati diri, saya begini dan tak usah dicampuri urusan saya. Begitu kan anak muda? Tak ingin dicampur. Dinasihati, jangan terlambat pulang, besok sekolah. Enggak didengar. Iya didengar, iya, tapi nanti awak dia tapi nanti yang lakukan. Ini pemuda. Iya. Maka pandai-pandai mencari kawan dan pandai-pandai mencarikannya kawan. Andai ada pemuda contohnya yang memang sudah mulai, maksudnya tidak normal lagi akhlaknya, sudah mulai ini dan dia mampu untuk nikah. Banyak orang berubah setelah menikah. Maksudnya berubah baik. Andai contohnya mulai keluyuran, tak bisa lagi diatur. Biasanya kalau dia menikah mulai dia terasa. Dan itu kita lihat dari beberapa pribadi. Hanya saja kita tidak jamin. Dan nikahnya sama ditujunya baru berarti memang orang yang salah. Maka untuk para pemuda di antara nasihat yang Nabi sampaikan dalam hadis, ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda di antara kalian yang sudah bisa menikahlah. Wa man lam yastati' fa'alayhi bisiyam. Yang tidak bisa maka perbanyak puasa. Pemuda menghabiskan masa mudanya beribadah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk yang Allah lindungi di akhirat. Ada salah satu santri kita di pondok Bang. Kemampuannya menghafal lemah sangat. Padahal harusnya dia maksudnya di tingkat SMA Desember nanti ini harus setoran 15 juz. Karena targetnya SMA begitu. Nanti di bulan Juni harus setoran 30 juz. Tak hafal 30 juz tinggal kelas orang lagi. Karena perjanjiannya dari awal begitu. Dan sudah ditandatangani waktu penerimaan dengan orang tua tadi. Ya, tak tercapai tinggal. Jadi sekarang masih kelas persiapan. Kelas 1 belum, ya. Dan boleh jadi persiapannya 3 tahun. Kalau tak hafal-hafal jadilah santri abadi di sana, ya. Kecuali kalau ada keputusan lain. Saya coba tanya ke beliau, karena umum kemampuannya tak dibanding yang lainnya, hafalan
satu juz pun susah, kemudian mengucapkannya sepertinya ada seperti wallahu a'lam, tapi zahirnya seperti agak susah dia mengucapkan, entah karena organ atau apa saya tidak tahu. Saya coba tanya sama dia, ya, bagaimana kalau ternyata contohnya antum tinggal di sini karena tak terkejar. Dia spontan menjawab, subhanallah, saya tak sangka dia akan menjawab begini. Tanpa ragu, tanpa berpikir, spontan keluar dari dirinya begini. Tidak masalah Ustaz. Yang penting Anda habiskan masa muda Anda dalam ketaatan. Saya bilang dalam hati ini, saya pimpinan pondok. Maksudnya, kalau begini jawabannya, ragu pula kita menDO-nya setelah sekian tahun, dia tidak tercapai targetnya. Karena tujuannya akhirat. Spontan dia bilang begitu. Termenung saya agak lama. Tidak apa-apa Ustaz, yang penting saya habiskan masa muda saya di sini dalam ketaatan. Ini. Ada juga salah satu santri kita di pondok, itu sekolah dulu di SMKK, tinggal lagi 1 semester. Artinya 3 tahun, tinggal lagi 1 semester. Lalu tidak mau lagi di sekolah. Katanya saya pernah sholat di Masjid Istiqlal, sholat di belakang Ustaz kita, Ustaz Adi, dan pernah juga ada kajian ikut di Muslimin dan ini. Lalu dia pernah dengar ceramah Ustaz Syafiq Reza Basalamah dan yang lain, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan itu akan dihisab. Tinggal 1 semester lagi, dia dengar juga ceramah tentang ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan tak ada batas. Dan keadaannya sekarang kalau sekolah begitu, ya begitu. Keluar dia dari sekolah. Lalu belum lagi keluar sekolah, dia tanya ke Ustaz kita, Ustaz Ade di Masjid Istiqlal, saya mau ngaji Ustaz. Katanya sudah pergi saja ke Akor. Pergi dia ke Akor, ternyata di Akor sedang penerimaan murid baru untuk pondok, untuk kelas persiapan SMA dan SMP. Lalu dia coba tanya, ini bagaimana syaratnya? Seperti saya, ini bisa diterima atau tidak? Karena umur sudah sekian, tapi saya ingin hafal Quran. Lalu kita bilang sudah tes saja dulu, tes. Lalu dites, ya, ditanya hafalannya berapa hafalannya? Hafalan saya 30 juz, yang mau dihafal. Tertawa yang mentes. Hafalan saya 30 juz, yang mau dihafal. Yang hafal berapa? Tak ada. Tapi mau hafal. Tes bacaan Quran jadilah. Tes hafalannya memang tak ada kecuali ayat ini. Kemudian tes psikologi, tes ini segala macam. Lalu dikabarkan oleh yang tes kepada kita, nih ada santri, calon santri begini. Lalu tapi katanya memang saya ingin belajar, saya ingin begini. Kita baru masuk pondok itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih sedikit. Dulu masuknya tanggal 11 Juli. Sekarang ya hampir kurang lebih 3 bulan ya. Dengan sekarang Juli ke Agustus September baru 2 bulan. Kita yang menjadi gurunya, guru Qurannya, datangnya pun terlambat, tidak seperti yang lain, bukan tanggal 11. Datangnya terlambat karena dia sakit. Dia sehat, ayahnya sakit, tapi sangat sakit. Akhirnya tak masuk, tinggalnya agak jauh, mungkin dari sini jaraknya sampai mungkin sini ke Padang Panjang. Lalu baru datang. Saya sedang di pondok, dia datang dengan ininya, dan memang betul dari sisinya keluarganya pun sepertinya baru-baru mau belajar, baru-baru mengenal, baru mau belajar. Lalu dia datang, lalu salam Ustaz, mana kabar Ustaz? Kemudian besok belajar, ambil baju seragam, ya, kasih Ustaz. Itu berarti kurang lebih masih berselang 1 bulan lebih sedikit sekarang ini. Sekarang dia sudah menghafal juz ke-3, juz 28, juz amma sudah selesai, juz 29 sudah selesai. Dengan saya sekarang juz ke-28, surah Al-Mujadalah sudah selesai, Al-Hasyr sudah selesai, surah Al-Mumtahanah selesai, As-Saff selesai. InsyaAllah pagi ini akan menghafal surah Al-Jumu'ah. Tak ada satupun modal hafalan, karena tak pernah menghafal tapi subhanallah dia tunjukkan kesungguhannya.
Ketika pulang kemarin saya bilang, antum pulang bisa tidak memurojaah 2 juz yang sudah diinikan 30, 29 bisa tidak? Insyaallah Ustaz. Pulang saya tanya, ada tidak di murojaah di rumah? Ada Ustaz. Juz apa? Juz 29, 30 semuanya. Nah, ini berarti sungguh-sungguh. Coba cari lingkungan yang ini. Saya tidak bilang bapak-bapak, ibu-ibu sini daftarlah ke pondok kami, mungkin tidak diterima. Tapi alhamdulillah di sini kita insyaallah berusaha untuk menciptakan lingkungan. Ya. Kemudian untuk masalah Quran, tidak ada orang yang bisa istiqamah dengan Quran kecuali ada guru. Ada guru. Baik sifatnya membaca atau sifatnya mengkaji makna. Harus ada pembimbing, harus ada guru. Tak ada guru, mana kita tidak bisa untuk memberi standar untuk hafalan kita, untuk semangat kita. Tak ada lagi? Silakan. Silakan. Fadhal. Suami istri sama-sama kaibu. Iya. Biasanya aku korban dan gue juga suami istri korban. Iya. Jatah untuk korban ini sedekahkan yang lain. Jadi yang jadi pertanyaan tuh beliau ragu mana yang lebih afdol itu untuk korban atau disedekahkan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada di buku yang saya tulis itu salah satu riwayat bahwasanya dulu kata Abu Ayyub Al-Ansari, dulu kami zaman Nabi SAW satu keluarga satu kurban. Begitu. Tapi setelahnya datang orang-orang untuk berbangga-bangga. Saya baca fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau sampaikan begini. Memang sebetulnya sunnah muakkadah itu tertopang ke kepala keluarga, tapi tidak tertutup kemungkinan bagi orang yang mampu untuk berkorban lebih dari satu keluarga. Contohnya suami berkorban satu, lalu istri pun berkorban satu. Biasanya suami istri itu berasal dari daerah berbeda. Suami berkorban di daerahnya, istri berkorban contohnya di daerahnya. Dia dalam hal ini menunjukkan begini, tidak ada masalah. Fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi begini. Contohnya ada orang yang mampu berkorbannya 1000 daging, 1000 korban. Sementara disunnahkan untuk memakan dari kurbannya 1000 kambing. Bawa kau makan 1000 kambing. Maka kata beliau, caranya adalah diambil daging sedikit sini, masukkan dalam periuk, rebus, lalu minum airnya. Daging yang bisa itu dimakan. Maka tidak ada masalah ketika seseorang memang mampu untuk menunaikannya, dan dia insya Allah dapat pahala kurban. Kurban berlaku bagi lelaki sebagaimana juga berlaku bagi wanita. Tidak ada masalah kalau ternyata dia mampu. Dan zahirnya wallahu taala a'la wa a'lam, ibadah yang dikhususkan di waktunya lebih baik daripada ibadah yang sifatnya umum. Kalau memang datang kurban yang nantinya juga akan disedekahkan, kurban kan kita makan sendiri kan? Kurban kan jantik juga akan disedekahkan. Maka zahirnya ibadah yang pas di waktunya itu lebih baik daripada ibadah yang sifatnya umum. Ya, ibadah yang sifatnya umum kalau ternyata memang kita mampu, apalagi kondisi masyarakat itu lebih membutuhkan. Ada sebagian tempat di bisikan di telinga saya bahwasanya ada suatu tempat yang memang kondisi ekonomi umumnya masyarakat di situ lemah. Lebih dari 500 orang tinggal di sana, tapi kurbannya hanya 3 saja. Kalau yang seperti ini berarti kan butuh mereka sangat. Ya. Maka wallahu a'lam, ibadah yang zahirnya pas di waktunya itu yang khusus itu lebih baik daripada ibadah umum. Lebih baik daripada ibadah umum, dan begitu yang saya baca di fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Nah, ada yang lain? Nah, 6:30 tuh.
Insyaallah taala nanti kita ini lagi, dan saya mohon maaf yang kemarin memang tak mungkin datang. Alhamdulillah tadi hampir tadi saya datang. Saya keluarkan mobil, ternyata ya karena jalan becek tidak bisa keluar. Saya paksakan pakai motor, tidak mungkin karena kondisi kita pun belum terlalu pulih. Saya mundur lagi, ini lagi, mungkin sampai 10 kali saya maju mundur. Terakhir sekali saya coba bahasa hijau dari mumpung kalakan kira lagi. Alhamdulillah. Hampir saya telepon tadi. Ya Ustaz Luis. Tapi Ustaz Luis kayaknya pada ya tidak bisa keluar. Ya gimana caranya saya menjemput atau apa? Alhamdulillah keluar. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.